Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Saki Kirana. Saya ingin mempresentasikan apa itu filsafat realisme dan menurut pandangan para tokoh untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adiyati Fatur Rosanah, MPD. Apa itu realisme? Real berasal dari bahasa Latin, yaitu real yang berarti ada, nyata, atau benar. Realisme adalah suatu pendidikan filsafat pendidikan yang menggambarkan tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia secara nyata dan berupa objek fisik atau lingkungan di sekitarnya. Aliran realisme memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Contohnya, pengetahuan tentang pohon, binatang, bumi, dan sebagainya. Aliran realisme disebut juga aliran empirisme, yaitu aliran filsafat ilmu pengetahuan yang menganggap pengalaman sebagai sumber atau dasar pengetahuan manusia. Sebaliknya, aliran yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah risiko disebut rasionalisme. Realisme dapat didefinisikan sebagai posisi filosofis yang menegaskan 1. Keberadaan objek, dunia, dan makhluk di dalamnya dan hubungan antara makhluk-makhluk ini terlepas dari pengetahuan dan keinginan manusia. Yang kedua, kemampuan mengetahui benda-benda sebagaimana adanya. Yang ketiga, perlunya kesesuaian dengan realitas objektif dalam perilaku manusia. Selanjutnya, aliran realisme dibagi menjadi dua golongan. Apa saja? Golongan realisme rasional dan golongan realisme alam. Aliran realisme rasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Perbedaannya adalah aliran realisme klasik langsung dari sudut pandang Aristoteles, sedangkan aliran realisme religius tidak langsung. Ia berkembang pada filsafat Thomas Aquinas, yaitu filsafat Kristen yang kemudian dikenal dengan aliran Thomisme. Selanjutnya, penganut aliran Thomisme berpendapat bahwa jiwa itu penting meskipun tidak nyata tubuh. Aliran ini juga berpendapat bahwa jiwa dan tubuh diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Thomisme juga mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui wahyu, pikiran, dan pengalaman. Nah, yang kedua adalah golongan aliran realisme alam. Golongan aliran realisme alam atau realisme ilmiah berkembangnya ilmu pengetahuan. Aliran realisme alam berpandangan bahwa dunia di sekeliling kita itu nyata, maka yang menjadi tugas ilmu pengetahuan adalah menyelidiki semua isinya. Dan ini bukan tugas filsafat. Tugas filsafat adalah mengkoordinasikan konsep dan penemuan berbagai ilmu. Menurut aliran ini, alam bersifat menetap. Memang ada perubahan, tetapi perubahan itu langsung sesuai dengan hukum alam yang sifatnya menetap, yang membuat alam semesta ini harus berfungsi sesuai dengan susunannya yang teratur. Umumnya, penganut aliran realisme alam menolak adanya spiritual, dan ia juga mengatakan bahwa dunia spiritual ini tidak dapat dibuktikan, sehingga secara filosofis tidak ada artinya. Mereka hanya memikirkan fungsi yang kompleks dari susunan tubuh, sistem saraf, dan lainnya. Pandangan dari kaum realisme, dunia tidak bergantung pada manusia, tetapi alam diatur oleh hukum alam yang dapat dikendalikan oleh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas pandangan para tokoh pemikir filsafat aliran realisme yang menjadi awal filsafat realisme, serta tokoh yang memberikan perkembangan dalam filsafat realisme. Yang pertama ini ada Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato yang mempunyai pemikiran kritis dan realistis. Tetapi Aristoteles mempunyai pemikiran yang lebih modern daripada Plato. Aristoteles berbeda dari Plato dalam filsafat. Ia mengatakan bahwa pengetahuan tidak datang dari pengalaman, yang hanya bayangan belaka. Ia mengakui bahwa segala sesuatu tidak terdapat dalam keadaan objek, tetapi dalam pemahaman objek, yaitu ide. Namun, ide tidak terlepas dari kenyataan yang ada. Jika seseorang memikirkan suatu objek, objek itu tetap ada dan keberadaannya ditentukan oleh pikiran. Yang kedua ada John Amos Comenius. John adalah seorang pemikir pendidikan yang menganut realisme religius. Ia mengemukakan bahwa setiap manusia harus berusaha mencapai tujuan.
dan John menganggap bahwa pendidikan itu bersifat universal, seragam, dan dimulai dari bawah. Hal ini merupakan kewajiban manusia. Yang ketiga ada William McGurk. William adalah pengikut Aristoteles. Ia berakar pada metafisika dan epistemologi. Ia berbicara tentang natural dan supranatural. Ia juga beranggapan bahwa tujuan hidup adalah tujuan pendidikan. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah untuk hidup di dunia yang sekarang dan untuk mencapai tujuan akhir yang abadi. Yang keempat ada Francis Bacon. Ia mengemukakan bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima dari indrawi. Jadi, ilmu pengetahuan yang sebenarnya telah terakumulasi oleh akal pikiran dan kenyataan, kemudian diperkuat oleh indrawi. Yang kelima ada John Locke. John Locke merupakan filsuf pada abad ke-16 hingga 17. Ia lahir di Italia yang merupakan anak dari seorang pengacara. Menurutnya, seluruh pengetahuan itu didapat dari pengalaman. Pengalaman tersebut bisa berasal dari lahir ataupun batin. Yang keenam ini ada Galileo Galilei. Galileo merupakan filosof dari abad ke-15 hingga 16. Dia berpendapat bahwa segala apa yang diucapkan harus benar-benar ada bukti nyata. Yang ketujuh ada David Hume. David merupakan seorang filosof pada abad ke-17. Ia sangat percaya bahwa ilmu manusia adalah salah satu fondasi yang kuat karena setiap pengetahuan berasal dari pengalaman. Yang terakhir, yang kedelapan, John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filosof pada abad ke-18. Ia seorang ekonom, pegawai negeri, dan politik. Dia berpendapat bahwa setiap individu bebas menyampaikan pendapatnya dalam berpolitik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.